Hai guys, thank you buat kamu yang sudah klik video ini. Dan ini adalah video dari kelanjutan part pertama dari insiden kecelakaan tragis yang terjadi di jalan tol menuju Bandara Taoyuan di tahun 2016. Pastikan kalau kamu belum nonton, kamu bisa klik link di atas. Dan juga jangan lupa subscribe dan bagikan channel ini ke teman kamu. Tanda Taiwan Beranda akan hadir menceritakan Taiwan dan dunia dari sisi dan dengan cara yang berbeda. Dan aku hari ini Mr. Tanda. Oke, dan di video sebelumnya telah aku jelaskan bagaimana awal dari bus ini bisa berhenti kemudian membakar seluruh isi dalam bus termasuk supir, kemudian juga ada penumpang dan juga pemandu wisatanya. Dan kali ini akan aku jelaskan beberapa hasil investigasi yang ternyata cukup mengerikan dan fakta-fakta yang sangat mengejutkan. Dan menurut keterangan tim penyidik, salah satu pintu darurat ternyata dipasang kunci tambahan dengan ilegal. Dan pemilik dari agen perjalanan ini mengaku kunci tambahan tersebut dipasang karena dalam bus ternyata terdapat banyak sekali perlengkapan elektronik seperti televisi, alat karaoke, dan juga lain-lain. Dan karena takut dicuri, maka di pintu darurat ini dipasang dengan kunci tambahan. Padahal ini tidak boleh di Taiwan karena akan menghambat proses dari evakuasi. Dari lokasi tergeletaknya tumpukan jasad di bagian belakang bus juga dapat dipastikan jika sumbu api ini datang dari bagian depan bus. Dan sekarang mari kita bahas bagian depan bus. Dan di hasil investigasi ini menguak, di bagian depan bus dekat kursi pengemudi terdapat beberapa peralatan elektronik seperti misalkan kulkas dan juga dispenser air minum. Dan apakah sumbu api ini berasal dari konsleting arus listrik? Karena di Taiwan ini juga banyak supir Taiwan yang mempunyai kebiasaan merokok. Takutnya ketika rokok atau puntung rokok jatuh ke dalam tong sampah dan belum termatikan secara habis, takutnya sumbu api berasal dari tong sampah kemudian menjalar dan membuat peralatan listrik ini menjadi konslet. Tetapi menurut analisa dari tim investigasi, api yang berasal dari konsleting ini tidak akan menjalar dengan sangat cepat. Dan tim investigasi pun terus melakukan penyidikan mereka, dan kali ini penyidikan pun berfokus pada jasad para korban. Dari seluruh jasad yang ada, hanya mayat dari supir Su Ming-chen yang berada dalam kondisi yang berbeda sendiri. Seluruh bagian tengkorak kepalanya terbakar dan tubuhnya ini rusak parah. Jumlah monoksida dalam tubuhnya juga berkisar hanya 7,5%, sedangkan kadar monoksida dalam jasad penumpang lainnya ini berkisar antara 25 hingga 90%, lebih tinggi cukup banyak dari jasad Su Ming-chen. Dan ini menandakan bahwa Su Ming-chen telah tewas terlebih dahulu sebelum kebakaran terjadi, sehingga kadar monoksida dalam tubuhnya tidak terlampau tinggi karena ia dipercaya telah terlebih dahulu berhenti bernafas. Dan yang paling mengejutkannya lagi, dalam tubuh Su Ming-chen ada kadar alkohol ini mencapai 1,075 mg. Ini adalah konsentrasi alkohol yang sangat tinggi atau setara dengan saat manusia ini meneguk arak seperti whisky atau sejenisnya. Dan hal ini tidak seharusnya terdapat dalam tubuh supir yang tengah bertugas, apalagi ia tengah mengendarai kendaraan. Tewasnya sang supir juga terbilang sedikit tidak masuk akal, mengingat supir biasanya adalah orang yang pertama paling mudah untuk melarikan diri karena ada dua pintu yang terletak di samping kiri dan kanan dari tempat kursi pengemudi. Dan anehnya lagi, ketika sumbu api telah membakar, mengapa sang supir tidak berhenti menghentikan busnya? Orang normal biasanya akan langsung berusaha untuk menghentikan kendaraan ketika ada hal yang tidak beres dengan mobil yang tengah dikemudikannya.
Dan hal tersebutlah akhirnya membuat tim investigasi mulai menggali lebih dalam perihal siapa Shu Mingchen dan bagaimana ia bisa mengendarai bus maut tersebut dalam keadaan tidak seharusnya. Di sini ada poin-poin yang dianggap aneh oleh tim investigasi dan sudah aku rangkum. Yang pertama adalah bus terus berjalan meski sumbu api telah membakar dan bus baru berhenti setelah menabrak pembatas jalan hingga berkali-kali. Yang kedua adalah kadar monoksida dalam jasad supir yang lebih sedikit dibandingkan dengan penumpang lainnya. Ini berarti supir telah meninggal terlebih dahulu sebelum api mulai membesar. Yang ketiga adalah kadar alkohol dalam tubuh Shu Mingchen yang tidak seharusnya ada. Mengingat orang normal tidak akan meneguk alkohol ketika bekerja, apalagi Shu Mingchen ini adalah seorang supir yang mengendarai bus. Jadi sangat gak mungkin dan sangat tidak profesional mengemudikan mobil setelah minum alkohol. Yang keempat adalah, ini menurut aku poin yang paling mencurigakan, yaitu adalah 5 botol berisikan bensin yang ditemukan di dekat kursi supir. Padahal bus yang dikendarainya ini berbahan bakar solar bukannya bensin. Jadi tidak mungkin kalau bensin ini dipersiapkan kalau misalkan bus ini takut-takutnya mogok tengah jalan maupun berhenti tengah jalan. Shu Mingchen diberitakan memperoleh SIM khusus untuk mengemudikan bus di tanggal 28 Oktober di tahun 96. Semenjak itulah Shu Mingchen pun mulai berprofesi sebagai supir bus untuk menafkahi keluarganya. Di tahun 2013, Shu Mingchen dituntut oleh salah seorang pemandu wisata perempuan. Dikala itu, Shu Mingchen ini dituduh telah bersikap kasar dan berusaha untuk menyerang sang pemandu wisata tersebut. Dan kasus ini pun akhirnya bergulir hingga ke meja pengadilan dan Shu Mingchen divonis hukuman penjara selama 5 tahun dan ia wajib bayar denda sebanyak 900.000 NTD. Dan karena nggak terima akan ganjaran yang diperolehnya, Shu Mingchen pun akhirnya mengajukan gugatan. Dan selama proses gugatan berlangsung, Shu Mingchen diberitakan berada dalam kondisi yang tidak stabil. Emosinya terkadang naik juga terkadang turun. Dan ternyata menurut hasil investigasi yang berkepanjangan di lapangan, insiden ini ternyata disebabkan oleh faktor kesengajaan dan Shu Mingchen pun adalah pihak yang paling bertanggung jawab dari tewasnya 26 warga dari Liaoning, China. Dan ternyata fakta berikutnya juga menguak, 2 hari sebelum insiden bus terbakar terjadi, Shu Mingchen diketahui pernah mengungkapkan perencanaan gilanya tersebut ke anggota keluarganya. Tentu saja anggota keluarga membujuk Shu Mingchen untuk jangan melakukan hal-hal yang tentunya akan ia sesali. Fakta ini baru terungkap setelah rekaman voicemail sebanyak 23 buah yang terekam di dalam handphone Shu Mingchen ditemukan. Dan sebenarnya apa faktor yang membuat Shu Mingchen berbuat senekat itu? Yang pertama adalah karena kasus tuntutan hukum yang tengah menjeratnya. Ini membuat ia stres dan lebih sering murung. Dan yang kedua, menurut desas-desus yang ada sebelum kejadian kebakaran terjadi, istri dan anak Shu Mingchen ini menelepon kepada Shu Mingchen dan berkata bahwa mereka akan meninggalkan Shu Mingchen. Dan berdasarkan dari rekaman CCTV di lapangan, ini juga menguak di tanggal 14 Juli yaitu 5 hari sebelum kejadian, Shu Mingchen terlihat berada di salah satu pom bensin dengan membawa 1 ember plastik lalu mengisi ember itu dengan bensin hingga penuh. Ia kemudian membayar bensin tersebut dengan uang sebesar 193 NTD dan jumlah bensin yang dibeli oleh Shu Mingchen diketahui sebanyak 8,36 liter banyaknya. Tanggal 19 Juli di tahun 2016, Shu Mingchen mengemudikan bus wisata berisikan 26 penumpang dengan tujuan Bandara Taoyuan. Rencananya mereka akan kembali terbang ke China setelah menyelesaikan program wisata di Taiwan selama 1 minggu. Tapi nahasnya, di tengah perjalanan, Shu Mingchen meneguk arak dengan kadar alkohol yang sangat tinggi untuk membuat dirinya kehilangan kesadaran. Setelah itu, ia pun memantik api dan melemparkannya ke botol yang telah berisikan bensin yang ia letakkan di samping dirinya. Dan di saat inilah bagian depan mobil meledak dan api juga menjalar dengan sangat cepat mengingat ada botol-botol bensin yang telah diletakkan oleh Shu Mingchen di bagian belakang mobil.
dan mobil pun kehilangan kendali selama 65 detik dan menabrak pagar pembatas hingga akhirnya berhenti. Dan sekali lagi, karena jumlah bensin yang terlampau banyak akhirnya membuat api menjalar dengan begitu cepat dan para penumpang panik dan akhirnya mereka menyerbu bagian belakang bus untuk mencari jalan keluar. Dan nahasnya lagi, pintu darurat yang terletak di belakang kanan bus tersangkut dan terhalang oleh pagar pembatas sehingga hanya bisa terbuka selebar 10 cm saja. Dan di saat seluruh penumpang berusaha untuk keluar dari bus mematikan ini, ternyata kadar monoksida dari asap yang mengepul mencekik pernafasan penumpang dan langsung membuat sebagian dari mereka langsung kehilangan kesadaran. Dan begitu hasil laporan investigasi dirilis, seluruh warga tidak habis pikir mengapa Suminchen ini harus membawa 26 penumpang lainnya untuk mati bersamanya, padahal mereka semua datang ke Taiwan dengan tujuan untuk berwisata. Dan akhirnya Suminchen ditetapkan sebagai pelaku utama dari insiden tragis ini. Tetapi karena Suminchen telah meninggal, maka kasus ini pun ditutup tanpa ada tuntutan. Dan kecuali Suminchen, seluruh korban yang tewas dalam peristiwa ini berhak memperoleh kompensasi sebanyak 9,04 juta NTD. Dan semenjak kasus inilah pemeriksaan atau razia terhadap kelayakan dalam bus wisata di Taiwan kian diperketat, terutama menyangkut kelayakan dari seluruh pintu darurat. Dan hal ini dilakukan agar insiden tragis serupa tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Oke guys, terima kasih buat kamu yang sudah ikutin video ini dari part pertama dan di part kedua. Semoga saja bisa bermanfaat bagi kamu. Dan bagi kamu yang mungkin memiliki informasi lebih tentang kasus ini, mungkin bisa kamu jawab di kolom komentar ya. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe dan terus bagikan video ini ke teman kamu. Saya Mr. Tanda Taiwan Beranda pamit dulu dan berjumpa kembali di video berikutnya.